Halo bos semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kalian semuanya, kali ini kita mau ngebahas laptop game punya MSI yang punya benefit. Ini kalau kalian pakai laptop ini enak dibawa kemana-mana bro. Pokoknya enteng, cuma 1,8 kg. Kemudian dapur pacunya ngebut, harganya affordable banget karena laptop ini cuma dijual di angka 11 jutaan aja. Kenalin bro, ini adalah tipe MSI Tin 15 B12UC yang memiliki desain terbaru. Dia gabungan antara MSI GF63 dan juga layout keyboardnya tipe Cyber 15. Nah ini kalau kita pakai bro, minusnya satu. Sayangnya seri ini cuman menggunakan single fan, terus exhaustnya ada 2 di bagian kiri dan juga bagian belakang. Tapi dari minus yang saya bilang seperti ini bro, sebenarnya kalau kita pintar memanfaatkan situasi, contohnya pas kalian gunakan laptop ini untuk kebutuhan bermain game, ataupun kalian gunakan untuk kebutuhan render dan juga yang lain, intinya yang berat-berat, sebenarnya untuk meminimalisir panas meskipun dia cuma single fan, dia ini benar-benar efisien bro. Tapi konsekuensinya kalian harus mendengarkan fan yang lumayan berisik seperti ini bro. Kedengaran kan? Nah, ini adalah salah satu minus yang akan teman-teman dapatkan ketika membeli laptop ini. Tapi terlepas suaranya memang sedikit berisik, nyatanya suhu yang berada di permukaan sini bro, dia itu sangat tidak mengganggu. Jadi suhunya cuma berada di bagian atas keyboard. Terus suhu maksimal dari laptop ini pas kita tes pakai terminal kamera, mentoknya cuma di angka 47 derajat Celcius. Nah, sementara kalau untuk suhu komponen dalamnya seperti kayak prosesor dan juga GPU, mentoknya antara di angka 60 derajatan. Jadi, ini laptop pas kita geber untuk stress test dan juga gaming, dia masih tergolong nyaman dan tidak overheating di bagian permukaan sini. Kemudian ini kalau kita lihat dari segi dapur pacunya, laptop ini lumayan di harga 11 jutaan. Dia sudah pakai prosesor Intel Core i7 Gen 12. Nah, kemudian VGA-nya pakai RTX 3050. Dan juga RAM 8GB serta penyimpanan M.2 NVMe Gen 4 yang kapasitasnya di angka 512GB. Tapi sayangnya bro, untuk softwarenya, laptop ini hanya dibekali oleh Windows 11, tapi dia masih tanpa Office seperti generasi sebelumnya. Ya ada kurang, tetap ada lebihnya juga. Overall, tapi kalau kita lihat dari segi opsi upgrade-nya, laptop ini selain laptop gaming, dia cukup luas. RAM-nya dia pakai DDR4 dual channel. Jadi teman-teman masih bisa mengupgrade laptop ini hingga 32GB. Kemudian untuk penyimpanannya, dia itu ada satu slot NVMe bawahnya sudah terisi dan juga ada slot SATA kosong. Nah, ini menariknya kalau kita hitung-hitung bro ya. Upgrade untuk slot dari SATA ini akan lebih murah dibandingkan kalian mau beli yang NVMe. Apalagi sekarang dolarnya lagi tinggi, komponen juga lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau kita lihat dari segi jangka panjangnya, opsi upgrade-nya nyaman. Serta laptop ini kalau kita lihat untuk kemampuan baterainya, menurut saya ini standar bro ya. Karena laptop ini dibekali oleh baterai di kapasitas 52,4 Wh 3 sel dan bisa bertahan di angka 2,5 sampai 3 jam tergantung dari skenario penggunaan teman-teman. Kalau pengen awet ya kita minimalkan, misalkan audionya dikecilkan, terus untuk layarnya diredupkan supaya baterainya bisa lebih awet. Lanjut, kita akan ngebahas untuk dapur pacunya ini. Kira-kira kalau kita tes, ini nyamannya seperti apa sih? Karena kalau kita lihat ini kan Gen 12-nya memang bukan yang seri terbaru, bukan Gen 14 atau 13, malah dia pakai Gen 12. Tapi dia ini sanggup nggak untuk menopang kebutuhan teman-teman, terutama buat gaming AAA. Dan pengetesan di sini bro, RAM-nya ini sekarang sudah saya upgrade jadi 16GB supaya keluar. Kira-kira kalau beli, wah ini pas ini. 8 tinggal nambahin 8, langsung gas buat ngapain aja kawan. Lanjut bro, kita masuk ke segmen layar di MSI Tin 15 B12UC ini bro. Ya sekilas kalau kita lihat memang laptop ini bukan yang paling menarik untuk kita bahas bro ya. Karena untuk akurasinya laptop ini belum 100% sRGB. Tapi kalau kita pakai untuk kebutuhan entertainment, misalkan buat nonton, kita buat kerja sehari-hari, ataupun main game, ya sebenarnya ini sudah oke-oke aja bro. Karena ini pas kita tes akurasinya, laptop ini standar buat laptop gaming, yaitu sRGB di angka 62%, NTSC-nya 45%, kemudian untuk Adobe RGB di angka 47% dan baterainya di angka 47%. Ya mungkin bro ya kalau kita lihat dari angka seperti ini memang bukan bagus-bagus amat, tapi melihat prosesornya i7 dan RTX 3050
ini bisa banget lah kita head-to-headkan sama beberapa merek yang sama-sama di angka 11 juta. Entah itu Lenovo LOK ataupun kalian milih di seri Asus TUF yang harganya kurang lebih sama. Tapi yang jelas untuk resolusinya dia ini standar dulu ya, Full HD, panel IPS level, refresh-nya di angka 144 Hz, dan jenis layar dari laptop ini dia termasuk anti glare. Enaknya jenis anti glare kalau kita pakai di berbagai kondisi nggak gampang mantul. Tapi minusnya layar yang anti glare seperti ini bro, ketika kecerahannya kita maksimalkan tetap nggak bisa ngalahi yang jenisnya mungkin glossy, ada kurang ada kelebihan juga. Lalu ini kalau kita geser ke bagian atas, kameranya menurut saya lumayan jernih untuk kebutuhan kita buat produktif seperti kayak meeting online, ngajar dan lain-lain. Ini sudah lumayan. Tapi seri ini saya ingatkan untuk kameranya nggak ada penutupnya sama sekali. Ya ini basic banget bro. Terus kita geser ke bagian bawah. Saya agak kurang suka sebenarnya untuk model desain keyboardnya MSI seperti ini karena dia nggak full size bro. Andaikan ini full size, ya sebenarnya mantap, buat gaming enak, kerja juga enak. Sebab pada sebagian orang yang memang sering menggunakan numeric pad, jadi ada satu alasan kalau mereka beli laptop yang ukuran layarnya 15 in, wajib banget ada numeric pad-nya. Ya, tapi si engineer MSI mungkin berpikir out of the box bahwa numeric pad itu pasti jarang digunakan sama laptop gaming. Kalau ini pendapatnya terserah sama teman-teman sekalian. Tapi jelas untuk pengalaman ngetiknya dia ini nyaman, keyboardnya juga dia memiliki huruf WASD yang transparan, sama warna backlightnya ini warna biru bro. Ini cakep warnanya. Terus nomor powernya juga terpisah di bagian atas. Lanjut untuk kebutuhan konektivitas, si MSI ini sudah dibeli oleh Wi-Fi 6E yang stabil dan juga nyaman buat kalian nongkrong, ngerjain tugas tanpa harus repot-repot nyolokin pada kabel LAN card. Nah, kemudian untuk di sisi yang lain, laptop ini juga dibekali dengan berbagai colokan I/O port yang lengkap yang posisinya terbagi di sisi kiri dan juga kanan. Tapi rata-rata itu semuanya ada di bagian kanan sini, bro. Mulai RJ45, Type-C, USB sama jack 3.5 semuanya ada di sini. Lanjut lagi, kita geser ke penggunaan touchpad. Touchpadnya ini menurut saya agak lebih kecil bro ya dibandingkan seri laptop gaming yang lainnya. Jadi kalau kalian terbiasa, mungkin kita butuh sedikit penyesuaian untuk menggunakan touchpad yang memang ukurannya nggak terlalu kecil. Karena kalau kita geser sebenarnya untuk touchpadnya ini cukup responsif. Mau 1 jari, 2 jari, 3 jari, sampai 4. Nah, dia ini enak bro. Lanjut, kita komen lagi untuk masalah desainnya. Menurut saya tipe T15 ini cakep karena laptop ini dia secara ukuran mirip seperti MSI GAF 63, tapi sudah dikasih warna baru. Warnanya itu dia abu-abu gelap. Bukan gelap sih bro ya, agak terang, tapi di bagian finishing kayak luarnya ini terlihat lebih solid, kokoh. Nah, ini berbahannya aluminium, ada logo naga seperti ini, serta di bagian keyboardnya ini juga berbahan aluminium. Nah, ini cakep. Kalau bagian bawah, dia materialnya berbahan plastik, jadi otomatis laptop ini bobotnya nggak terlalu berat dan enak untuk kita tenteng kemana-mana. FYI juga, pas teman-teman beli tipe MSI T15, nanti kalian dapat tas backpack yang cakep, siap ready untuk dibawa kemana aja, dan chargernya laptop ini nggak terlalu gede karena kapasitasnya cuma di angka 120 watt untuk voltasenya. Kemudian laptop ini juga kalau kita lihat dari penggunaan pas entertainment bro ya, dia ini audionya istimewa karena laptop ini audionya dibeli oleh Hi-Res Audio dan juga DTS yang otomatis suara yang keluar dari speakernya dia ini nyaman dan surun di telinga kalian bro. Kalian nggak butuh speaker kalau pakai laptop ini, asli istimewa. Cuma ya itu tadi bro ya, kalau kita simpulkan mulai awal sampai akhir, si MSI ini kalau kita lihat dari segi komponen memang dia bukan yang powerful. Contohnya untuk VGA-nya TGP-nya cuma di angka 45 watt. Prosesor juga masih pakai i7 Gen 12, bukan yang baru-baru amat. Tapi kalau tolak ukurnya di angka 11 jutaan, kita mau compare sama beberapa merek seperti kayak punya LOK, punya Asus TUF. Kayaknya ini harganya masih i7 terbaik kalau kita ngomongin soal harga dan spek yang lumayan tinggi bro. Karena rata-rata musuhnya dia masih menggunakan prosesornya i5, kalau nggak gitu dia pakai AMD Ryzen 5. Ya udah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat tipe MSI T15 yang kita bahas sekarang. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke?